Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, kita akan lanjut kembali untuk belajar materi-materi SKD sebagai persiapan teman-teman untuk menghadapi CPNS tahun 2021. Dan kali ini kita langsung akan ngebahas 3 bagian ya, TWK, TIU, dan TKP. Plus soal TWK itu udah dimasukkan soal bahasa Indonesia. Jadi teman-teman silakan simak pembahasan kita sampai ini selesai ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Selain rekomendasi buku buat teman-teman sekarang yang lagi nyari nih paket-paket tryout yang sudah sesuai dengan CATBKN, aku juga bisa rekomendasikan teman-teman untuk daftar di sini jadi cpns.com. Karena di sini paket soalnya udah banyak banget dan teman-teman juga nanti ini udah 110 soal dan waktunya juga udah ada 100 menit di mana teman-teman nanti udah bisa mulai membiasakan diri untuk mengerjakan soal dengan menggunakan waktu. Buat teman-teman yang pengen daftar di jjps.com, kalian bisa langsung daftar aja pada link yang ada di deskripsi video ini juga ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke latihan soalnya. Jadi teman-teman semua, seperti biasa kalian kerjakan terlebih dahulu. Jumlah soalnya ada 11, di mana ada 5 soal TWK, 5 soal TIU, dan 1 soal TKP. Nah, aku harapkan teman-teman itu ngerjainnya hanya dalam waktu maksimal 10 menit. Jadi pastikan kalian udah nyiapin timer, dan kalian ngerjain 11 soal ini hanya dalam waktu 10 menit ya. Kalau udah siap, kita langsung aja ke soalnya. Ini dia. Yep, itu dia soalnya. Udah selesai ya. Oke, kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya. Ini dia. Untuk soal yang pertama. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah A. Belajar dengan gigi agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. B. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. C. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. D. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. Atau yang E. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa depan. Jawabannya adalah yang A. Ya, jadi semangat juang 1945 dan nasionalisme Indonesia perlu dilestarikan dalam era pembangunan saat ini, terutama dengan cara belajar gigi demi mendapatkan kemampuan maksimal agar berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi untuk menunjukkan semangat juang dan nasionalisme, pendidikan itu adalah hal yang paling utama yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi kembangkan potensi diri, belajar dengan sebaik-baiknya, maka teman-teman sudah menunjukkan jiwa-jiwa nasionalisme ya. Jadi jadilah insan yang berguna dan teman-teman utamakan pendidikan. Oke? Jawabannya adalah yang A. Itu soal yang pertama. Lanjut lagi ke soal yang kedua. Ini dia. Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan contoh dari pengamalan sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E yang kelima? Jawaban yang benar adalah yang D ya. Jadi pada sila keempat itu mengandung nilai demokrasi yang menjunjung tinggi di mana rakyat dapat ikut serta dalam kemajuan bangsanya. Salah satunya adalah dengan cara mengadakan kritik dan saran terhadap pemerintah yang dilakukan oleh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi dalam rangka kita mengajukan saran dan kritik itu merupakan bentuk dari nilai-nilai demokrasi yang ada pada sila keempat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, jadi kita mengajukan kritik, kita memberikan saran yang membangun kepada pemerintah merupakan wujud dari pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, lanjut lagi.
ke sila lagi. Kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negara dari rasa cinta terhadap tanah air disebut A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Globalisme, D. Etnosentrisme, atau yang E. Sosialisme. Jawabannya adalah yang B. Ya, ini adalah patriotisme. Sikap rela berkorban yang didasarkan pada rasa cinta tanah air dikenal dengan nama patriotisme. Jawabannya adalah yang B. Yuk, udah 3 soal, siapa yang benar semua? Kita lanjut lagi ke soal yang keempat ya, untuk TWK. Cinta terhadap bangsa merupakan salah satu upaya dalam pembelaan negara. Berikut ini adalah contoh perwujudan cinta terhadap bangsa Indonesia. Atau perwujudan cinta terhadap bangsa adalah A. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri karena mampu membangun perekonomian nasional. B. Lebih memilih produk luar negeri dengan kualitas tinggi. C. Menganggap bangsa sendiri lebih unggul derajatnya dibandingkan dengan bangsa lain. D. Mengutamakan hak dibanding kewajiban terhadap peranan warga negara. Atau yang E. Melakukan imitasi terhadap segala bentuk perubahan dari bangsa lain. Aku pikir teman-teman pasti udah tahu ya jawabannya. Jadi bentuk cinta tanah air ini adalah dengan memberikan apresiasi terhadap produk dalam negeri dengan mengutamakan pemakaian atau lebih memilih buatan negeri sendiri merupakan salah satu dari bentuk cinta terhadap bangsa karena memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, itu soal yang keempat. Kita lanjut lagi ke soal yang kelima. Ini dia. Penggunaan huruf kapital yang tepat adalah, ini adalah soal bahasa Indonesia ya. Nah, penggunaan huruf kapital yang tepat adalah A. Yang mana? Antrian tiket kereta api di pintu masuk stasiun Jogja terlihat penuh di waktu menjelang hari Lebaran. B. 2 hari menjelang hari kemerdekaan Indonesia diselenggarakan lomba makan kerupuk. C. Tugas utama seorang pelajar perguruan tinggi yakni belajar. D. Danau Toba terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Terdapat cerita rakyat yang juga berkembang di sekitarnya dan Pulau Samosir. Atau yang E. Sewaktu Bibi Fabiola pergi ke Medan, beliau membeli oleh-oleh khas. Nah, jawabannya adalah yang D. Kita lihat ya, kita satu-satu kita pelajari kenapa A, B, C, dan E bukan jawaban yang tepat atau salah. Di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada stasiun Jogja. Ya, di sini nama tempat itu menggunakan huruf kapital. Jadi seharusnya Jogjanya ini juga J-nya menggunakan huruf kapital. Tapi di sini kan dia menggunakan huruf kecil kan, makanya ini salah. Yang B, salahnya di mana? Yang B salahnya di K. Di kemerdekaan Indonesia, K-nya ini harusnya huruf kecil aja, bukan huruf besar. Ya, jadi Indonesia udah betul huruf kapital, tapi ini salah. Jadi ini harusnya menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Yang C, kenapa salah? Karena perguruan tinggi, betul sekali ya. Ini kan nggak diiringi dengan nama tempat, jadi cuma perguruan tinggi aja. Kecuali ada nama tempatnya di mana, perguruan tinggi mana, baru huruf kapital. Tapi karena nggak ada, maka P sama T-nya ini harusnya huruf kecil. Makanya ini juga salah ya. Yang D udah tepat, jadi Danau Toba nama tempat, Pulau Sumatera dua-duanya benar-benar kapital karena nama tempat juga, dan di Pulau Samosir ini juga nama tempat, makanya menggunakan huruf kapital. Ini benar. Yang terakhir salahnya kenapa? Karena bibinya. Jadi ini kan ada Fabiola ya. Nama bibinya, jadi B-nya ini harusnya menggunakan huruf kapital. Jadi ya, ini kenapa salah? Karena menggunakan huruf kecil. Oke, ini juga medianya udah benar karena tapi salahnya di B-nya ini. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal yang TIU. Soal ke-6 sampai dengan 10. Ini dia. Soal ke-6 TIU adalah sekolah siswa belajar. Jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, cara cepatnya itu teman-teman harus cari hubungannya. Yang pertama, sekolah adalah tempat siswa belajar. Kita masukkan ke soal. Laboratorium, tempat ilmuwan meneliti. Bener kan? Sekolah, tempat guru rapat. Ini kurang tepat karena sebaiknya atau seharusnya ya, sekolah itu tempat guru untuk mengajar. Ya, jadi bukan rapat ya, mengajar. Kan apa ini ya? Kantin ini, kantin tipe ya. Kantin adalah makan siswa. Salah ya. Dokter adalah tempat pasien periksa. Salah juga. Rumah adalah tempat ayah ibu. Ini kurang tepat ya. Jadi ini harusnya kata kerja di sini. Jadi bukan subjek atau objek ya, tapi di sini harusnya kata kerja karena kalimatnya adalah sekolah tempat siswa untuk belajar. Nah, ini yang tepat adalah yang A. Oke.
laboratorium, tempat ilmuwan untuk melakukan penelitian atau tempat ilmuwan untuk meneliti. Lanjut ke soal yang ketujuh. Nah, soal ketujuh ini adalah baris dan deret ya. Soalnya adalah 3, 7, 6, 12, 11, 17, 18, dan 22. Teman-teman dapat nggak jawabannya? Ini adalah polanya. Kita lihat ya. Di sini ada satu pola yang udah bisa kelihatan gitu. Yang pertama adalah yang ini. Kalau teman-teman perhatikan, polanya itu dia berulang, jadi ditambah 5. 7 ke 12 tambah 5, 12 ke 17 tambah 5, ini juga tambah 5. Sementara 3 ke 6 ini pertama ditambah 3, kemudian ke sini ditambah 5, kemudian dia ke sini ditambah 7. Nah, maka ke sini tambah berapa kira-kira? Tambah 9. Jadi polanya itu adalah plus 3, kemudian plus 5, terus plus 7, plus 5 lagi, plus 9. Jadi untuk yang plus pertama itu dia pakai angka ganjil ya. Jadi ditambahkan angka ganjil yang bertambah. Kemudian setelah itu dia tambahkan secara konstan angka 5. Paham ya polanya ya? Jadi nanti tambah 7, tambah 9, nanti tambah lagi angka ganjil selanjutnya 11, tambah lagi plus 13 gitu. Jadi polanya seperti itu. Maka 18 tambah 9 sama dengan 27. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya, paham ya? Oke, lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Soal yang ke-8. Nah, untuk soal yang ke-8 ini, teman-teman harus paham sebuah konsep. Jadi konsepnya adalah, kalau misalnya ada A kuadrat min B kuadrat, ini kita bisa jabarkan menjadi A ditambah B, kemudian A dikali A dikurang B. Ya, jadi karena kalau misalnya kita kalikan ini, nanti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nggak percaya, kita buktikan dulu ya. Ini kan sama dengan ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini kan. A kali A sama dengan A kuadrat, kemudian ditambah A dikurang ya, karena A dikali min B, salah. Ini min AB, B dikali A plus AB, kemudian plus B dikalikan min B sama dengan min B kuadrat. Ini kan min AB plus AB kan sama dengan 0 kan. Jadi sama dengan A kuadrat min B kuadrat, bentuknya sama. Nah, kita coba masukkan ke sini. 180 bagi 9 itu sama dengan, ini kan sama dengan berapa? 20 ya. 20 kuadrat. Bagikan aja 180 bagi 9. Kemudian kita kurangin 120 dikurang 101, ini sama dengan 19 kuadrat. Sama kan bentuknya kan? Nah, karena udah sama, kita anggap ini sebagai A, kita anggap ini sebagai B. Jadi kan sama kan? Jadi ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, karena udah sama seperti ini, kita bisa masukkan ke sini karena dia bentuknya persamaan. Jadi kita ganti langsung. Ini kan berarti ini sebagai A, ini sebagai B ya. Jadi sama dengan 20 ditambah 19, ya kan? Dikali 20 dikurang 19. Paham ya? Jadi ini adalah bentuknya sama kayak gini, makanya kita bisa buat menjadi seperti ini. Oke? Nah, 20 tambah 19 ini sama dengan 39. Dikali 20 kurang 19, 1 sama dengan 39. Jadi jawabannya adalah yang E. Gimana, paham ya? Jadi ini adalah konsep sih sebenarnya, dan teman-teman harus paham dan harus hafal ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ke-9. Ini dia. Nilai dari 1/6 ditambah dalam kurung 1/6 bagi 1/6 tambah 1/6 adalah berapa? Ini juga teman-teman harus paham konsep ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada angka, jadi misalnya 1/A deh, 1/A dibagi 1/B, ini sama dengan, kita bisa ganti menjadi perkalian supaya lebih gampang, sama dengan 1/A kali B/1. Ya, jadi kalau misalnya operasi pembagian mau diganti menjadi perkalian atau sebaliknya, yang kita kalikan setelahnya atau kita bagi setelahnya itu kita tukar tempat. Ya kan, sama kayak gini. Kan, jadi kan awalnya kan B di bawah, tapi karena kita tukar menjadi perkalian, maka dia menjadi B/1. Tujuannya kenapa kita mau kalikan? Karena biar lebih gampang. Gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini kan hasilnya berarti B/A. Ya kan? Nah, kita coba masukkan ke soal. Hapus dulu. Nah, ini dia. Karena ada pembagian di sini kan. Nah, karena supaya lebih gampang, kita ganti pembagian ini menjadi perkalian. Jadi 1/6 dalam kurung 1/6 kita kalikan. Nah,
Karena awalnya kan dia 1/6 dari pembagian kita mau jadi kalikan, kita mau bikin menjadi perkalian, maka dia kita ganti jadi 6/1 tambah 1/6. Paham ya? Jadi kenapa kita harus buat menjadi kali, supaya ini bisa dicoret-coret atau bisa kita bagilah, ya kan? Jadi 1/6 dikalikan, ini kan sebenarnya 1 kali 6 6 kali 1 6, ya kan? Tambah ini tambah jangan lupa ya tambahnya, tambah 1/6. Ini kan sama dengan 1, jadi sama dengan 1/6. Ini kan udah sama nih penyebutnya nih, ya kan? Ini sama dengan 1, jadi 1/6 tambah 1 tambah 1/6 sama dengan 1 tambah 2/6 sama dengan 1, ke sini ya, kita ubah ke sini, jadi sama dengan 1 ditambah 1/3 sama dengan 1/3. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, 1/3. Jadi kalau misalnya ada kayak gini, 1 tambah 1/3 ini sama dengan langsung aja 1/3. Atau misal 2 tambah 1/3 sama dengan 2 1/3. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-10. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi ke soal yang ke-10. Ini dia. X lebih tua dari N, E lebih tua dari A, T lebih muda dari N, X lebih muda dari E, N lebih muda dari T. Maka yang termuda adalah termuda. Nah, untuk soal seperti ini, penalaran analitis, saran aku kita langsung bikin permodelan. Ya. Nah, permodelan itu apa? Kita langsung visualisasikan ke dalam bentuk model matematis. Kita buat yang pertama dulu. X lebih muda dari N. Anggap di sini lebih muda, di sini muda, di sini yang agak tua, lebih tua ya. Nah, X lebih tua daripada N. Berarti X ada di sini, N ada di sebelah sini, urutannya ya. E lebih muda dari A. Ini belum bisa kita masukkan karena belum ada yang berhubungan sama N sama X. T lebih muda dari N. T lebih muda dari N. Berarti T ada di sebelah kiri N karena dia lebih muda kan. Berarti dia di sebelah sini si T ini. X lebih muda dari E. X-nya sudah ada. Berarti kan si E ini lebih tua kan daripada X, maka letaknya si E di sini. Kemudian N lebih tua daripada T. Udah benar ya di sini. N kan di sini lebih tua, di sini lebih muda. N lebih tua daripada T, benar. Nah, sini kan sudah ada nih, udah semua. Tinggal kita masukkan yang A yang belum. Sedangkan E lebih muda dari A. Jadi E lebih muda dari A. Maka si E ini ternyata ada lagi yang lebih tua, yaitu si A. Oke, jadi karena kan E lebih muda dari A, berarti A lebih tua kan. Maka A ternyata dari sebelah kanan. Jadi urutannya adalah T, N, X, E, A. Jadi T dulu yang paling muda, baru N, baru X, baru E, baru A. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke ya, paham ya? Siapa yang tiunya benar semua, komen di bawah. Anda adalah seorang pimpinan cabang. Suatu ketika ada rapat yang sangat penting tentang permasalahan yang ada di cabang Anda. Permasalahan tersebut tentang semakin menurunnya pelanggan dan sedikitnya pemasukan kas cabang. Pimpinan pusat mengharuskan segera dibahas. Jika tidak segera dibahas, maka akan berdampak buruk ke depannya untuk cabang Anda. Secara bersamaan, di hari di mana Anda harus rapat, Anda juga ada tes CPNS. Maka yang Anda lakukan adalah A. Meminta salah satu anggota pemimpin rapat dan diam-diam ikut tes CPNS. B. Mengabaikan tes CPNS dan fokus pada rapat cabang. C. Rapat cabang sebentar dan meminta anggota untuk melanjutkan lalu tes CPNS. D. Izin kepada pimpinan pusat untuk tes CPNS. Atau yang E. Menunda rapat dan mengadakan rapat esok hari dan tetap ikut tes CPNS dengan konsekuensi kena marah pimpinan pusat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi soal ini adalah menuntut sikap profesionalitas teman-teman. Kalau misalnya ada soal-soal seperti ini, ya di mana teman-teman dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan dan itu harus, kemudian ada hambatan, teman-teman ingat jangan sampai tergiur untuk melakukan hambatan tersebut ya. Jadi maksudnya tetap fokus sama tanggung jawab. Kuncinya adalah itu, meskipun harus kayak meninggalkan sesuatu hal. Ini kan teman-teman ada tes CPNS, kemudian ada rapat yang lebih penting. Nah, teman-teman itu jangan sampai mengambil jawaban yang meninggalkan kewajiban. Jangan sampai seperti itu, karena dipastikan teman-teman akan salah besar. Ya, jadi pilih jawaban yang dimana teman-teman itu memprioritaskan pekerjaan teman-teman dan teman-teman adalah orang yang profesionalitas. Ya, orang yang profesional lah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, mengabaikan tes CPNS dan fokus terhadap rapat cabang. Jadi teman-teman nggak apa-apa. Maksudnya soal ini kan menuntut teman-teman profesional kan. Jadi pilih jawaban yang teman-teman itu adalah orang yang sangat-sangat bertanggung jawab.
Itu kuncinya. Jadi kalau misalnya teman-teman jawab yang B skornya 5, teman-teman jawab yang D skornya 4, teman-teman jawab yang C skornya 3, untuk yang E skornya 2, dan yang A skornya 1. Oke. Oke, kalau misalnya sudah, kita langsung menghitung skornya ya. Nah, cara untuk menghitung skornya, untuk TWK dan TIU, benarnya berapa teman-teman kali 5. Oke, jadi misal, teman-teman jumlahkan, misalnya TIU-nya, TWK-nya benar 5, TIU-nya benar 4, berarti kan 9 kan? Yang benar 9, kalikan 5, jadi sama dengan skor teman-teman 45 untuk TWK dan TIU. Kemudian TKP, teman-teman untuk soal nomor 11 sebenarnya, misalnya tadi teman-teman jawab yang B ya, maka skornya tadi 5. Kemudian untuk yang 12 tadi teman-teman jawabnya berapa tadi bobotnya? Misalnya teman-teman jawab bobotnya dapatnya yang 4, jadi sama dengan 9. Oke, jadi nanti untuk skor akhirnya teman-teman tambahkan aja, jadi 45. Ini kan untuk TWK dan TIU ditambah dengan 5 tambah 4 9. Jadi skor teman-teman, skor akhirnya adalah 54. Oke, teman-teman silahkan komen di bawah teman-teman skornya berapa. Oke teman-teman, jadi itu dia video pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan ngebahas lagi soal-soal lainnya pada video mendatang ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye. Selamat belajar ya guys.